Nama gue Anggit Taufik Arahap, gue founder dari Paradism. Paradism itu clothing brand yang dibuat tahun 2018. Sebenarnya tuh Paradism itu tuh terdiri dari dua kata, Paradise Me. Sebenarnya tuh awalnya tuh My Paradise, tapi kan kayak biasa aja katanya tuh. Jadi kita slang jadi Paradise Me gitu. Jadi kayak awalnya tuh pengen buat yang ya udahlah yang kita suka-suka aja gitu loh. Latar belakang gua tuh malah psikologi, nggak ada lagi ke desain-desainan, ke bisnisan. Jadi gitu kita awal buat ini tuh sama-sama belajar gitu. Pada awalnya sih kalau boleh jujur nih, gue ini iseng. Lagi libur kuliah, ngapain yang ngisi libur kuliah nih? Akhirnya coba deh bikin bisnis kali ya. Terus apa ya yang relate sama gue gitu. Terus karena gue suka ngeliat brand-brand gitu, ngeliat clothing, ya udah akhirnya gue buatlah clothing line gue sendiri. Kenapa milih ini ya karena ini, gue tuh suka ngeliat clothing lain gitu loh. Tapi kayak ngerasa gue, ini kayak kurang nih, desainnya kurang, bahannya kurang gitu. Terus ya udahlah, gue sama temen gue satu lagi coba bikin clothingan yuk, kayaknya seru nih gitu. Awalnya gitu doang iseng, terus lama kelamaan tuh kayak mikir, kayak bisa diseriusin deh ini nih. Kalau misalnya customer pertama ya yang pasti lah ya teman-teman sekitar gitu, teman-teman sekitar, terus teman kuliah, teman tongkrongan gitu dah. Ya kayak balik lagi yang apa ya bilangnya ya, garis besarnya Paradism lah yang kita suka-suka ya dari gambar gue sendiri gitu. Awalnya kayak bilang kayak gini, coba dong clothingan gue nih bahannya beda loh sama yang lain loh gitu segala macam. Padahal kalau boleh jujur nih awalnya malah gagal pas bikin pertama kali. Sablonannya hancur, terus bahannya jelek. Tapi akhirnya ya udah karena itu gagal, kita dijadiin buat bahan orang lain aja, kasih gratis aja. Ya udah kayak apa ya bilangnya ya, promosi dadakan lah gitu loh. Namanya gagal gitu. Nah orang-orang bilang kayak sablonannya nih kok luntur ya gitu, terus kok bahannya panas, gerah gitu. Nah dari itu mulai kita belajar tuh, oh kalau yang bagus tuh buat orang-orang di Indonesia tuh yang aktivitasnya banyak, apa ya sablonannya ya, yang gak gampang pecah, gak gerah, tapi tetap kelihatannya tebel gitu. Dari mulai itu kita kan kagak tahu, awalnya tuh kagak tahu bahan apa, sablonannya apa. Jadi seiringnya waktu belajar terus. Kalau bilang sulitnya ya awalnya kan gue sama temen-temen gue latar belakangnya bukan ini ya, bukan desain, bukan bisnis. Di situ tuh awalnya tuh. Jadi kita harus belajar dulu tuh desain kayak gimana, bisnis buatnya kayak gimana. Habis itu semua belajar dari YouTube kalau boleh jujur. Terus udah belajar, akhirnya bisa nih. Ya udah coba dulu sekali, nyoba sekali. Yang tadi gue bilang gagal, ya udah kita jadiin promosi, terus ngumpulin modal lagi, kita buat lagi nih. Alhamdulillahnya yang kedua tuh diterima sama orang-orang gitu loh. Karena bisa dibilang pas saat itu tuh gue beda dari yang lain saat buat yang ini. Yang lain itu kebanyakan hitam. Nah gue muncul sendiri warna lain, kuning terang gitu loh. Nah seperti itu orang-orang terima kayak gitu sih. Awal modal ya namanya anak kuliahan ya belum dapat penghasilan pasti ya dari duit jajan dari orang tua gitu, dikumpulin. Ya udah kita kumpulin bareng-bareng semua. Ya modal awal cuma 400.000.
terus gagal ya sempet nyesek sih, namanya itu udah susah-susah dikumpulin tapi malah gagal gitu loh. Terus ya udah habis dari itu kita kumpulin lagi duit lagi, baru deh buat lagi yang kedua. Sempat ada samping-sampingan gitu buat nambahin, terus dari orang tua, dari duit jajan, ya macem-macem lah. Ya dicari selama bisa dapat duit dah gitu. Jadi tuh desainnya tuh serem, tapi tuh warnanya terang gitu loh. Jadi orang-orang tuh tetap mau make gitu loh, walaupun warnanya terang, kasarannya apa ya waktu itu, alay lah gitu. Kalau customer sih susahnya tuh saat kita mencoba ganti bahan lagi yang lebih bagus. Namanya apa ya, customer umum gitu, masyarakat umum nggak mengerti bahan secara detail. Nah kita tuh gimana ngejelasinnya, itu tuh kadang-kadang salah miskomunikasi gitu, jadi membuat orang-orang kayak mikir, ini mah banyak di Tanah Abang atau gimana gitu loh. Padahal nggak begitu gitu. Secara garis besar sih pertama kita tuh buat konten yang ngejelasin detail itu apa, bahan itu seperti apa gitu loh, secara mendetail. Bagaimana bahan itu saat dipakai, bagaimana bahan itu karakteristiknya, seperti itu. Dari itu baru kita, misalnya orang masih nanya nih secara detail di chat, ya udah kita jelasin secara detail lagi gitu loh. Paradiesem nih untuk sekarang makainya tuh Japan Cotton dan Australian Cotton. Kita tuh kebetulan dapat vendornya dari Bandung. Kalau boleh jujur tuh kualitasnya bagus tuh, Japan Cotton sama Australian Cotton. Dia kan gramasinya tebal, walaupun tebal gitu, tapi tetap adem gitu loh, maupun dipakai iklim Indonesia yang panas ini gitu. Ngawasinnya pertama kan kita ngambil bahan dulu nih dari vendor di Bandung nih. Setelah kita dapat bahannya, kita ke vendor tukang jahit nih. Nah, yang vendor tukang jahit ini kita liatin terus nih, bagaimana dia ngejahit polanya, apakah lurus, apakah sesuai dengan pola yang kita pengen, segala macam. Setelah dari vendor tukang jahit ini, kita ke vendor sablon gitu. Jadi ya 3 kali kerja gitu. Yang paling ini di Shopee sih. Di Shopee tuh kadang-kadang komen tuh nggak ke filter gitu. Jadi kalau misalnya barangnya datang, langsung di komen aja tuh sama customernya. Sablonannya jelek, bahannya kasar segala macam gitu. Penilaian di Shopee kan berpengaruh pada toko di Shopee ya, jadi performanya kelihatan gitu loh, jadi jelek. Nah akhirnya kita balas di personal chatnya di Shopee, kita jelasin ini tuh bukan jelek atau bagaimana, emang bahannya begini, karakteristiknya begini, dijamin ini tidak akan rusak sablonannya segala macam, seperti itu. Kalau kita kan sistemnya tuh setiap desain tuh eksklusif gitu loh, jadi nggak bakal di restock lagi. Jadi setiap kita ngeluarin desain nih sebelum PSBB habis mulu tuh dalam waktu sebulan atau kurang lebih 3 minggu lah, seperti itu. Nah tapi ini saat PSBB ini nih, COVID ini, sebulan 2 bulan baru habis gitu loh. Sangat berpengaruh sih, karena orang juga mikir lah, ngapain gue beli baju, gue juga kagak kemana-mana gitu loh. Kalau ditanggulanginya ya kita berarti ubah nih, gue tuh ubah lagi nih produk-produknya apa aja nih yang bisa bakal
dipakai saat di rumah aja gitu loh. Di rumah tapi tetap kita bisa bilang classy lah gitu. Akhirnya kita ubah tuh celananya, kita perubah ke produk-produk celana pendek, hoodie-hoodie yang bikin hangat di rumah, semacam itulah. Oh pernah, kayak misalnya orang yang datang langsung nih, dia udah nih bawa pulang dulu nih, akhirnya dia pakai segala macam, terus dia ngerasa nggak nyaman nih, kok gatal gitu loh segala macam. Akhirnya dia balik lagi nih ke sini nih, jelasin kenapa masalahnya apa segala macam. Ya udah kita terima, maunya bagaimana, terus dia bilang maunya membalikin barang aja gitu loh, mau coba yang lain yang lebih enak. Ya udah kita terima gitu. Maksudnya ya customer adalah raja lah, kita ikutin aja apa maunya, seperti itu. Kalau yang pertama nih pasti temen-temen lah, kita bagi-bagiin aja gitu loh. Temen pasti punya lagi teman gitu loh. Jadi ya bisa dibilang promosi secara gratis gitu loh, kita cuma ngasih barang. Nah setelah dari yang itu, kita lagi promosi menggunakan Instagram Ads tuh. Itu Instagram Ads kalau bisa gue bilang tuh guna banget. Karena itu tuh ngejangkaunya lebih banyak lagi gitu loh. Dari itu, habis itu kita ke promosi-promosi ke selebgram, ke DJ-DJ, ke rapper-rapper seperti itu. Habis itu ya udah mulailah lebih ngeblast lagi, lebih luas lagi dapat pasarnya. Di online sih orang-orang biasanya ngechat dari DM atau WhatsApp. Habis itu yalah balik lagi ke Shopee marketplace yang paling gede sih untuk saat ini. Paling jauh waktu itu Papua bener. Yang kalau yang paling banyak sih 5 pernah waktu itu. 5 item sekaligus. Kalau di sini sih nggak ada pegawai lah ya kasarnya. Kan gue ngebangun bisnis ini bertiga nih sama 3 temen gue. Nah untuk pegawainya kita biasanya ngambil freelance aja gitu loh. Untuk desain, untuk editor, videographer, fotografer. Karena kita pengennya tuh suasana bekerja di sini tuh sama-sama belajar gitu loh. Jadi nggak ada bos ya, nggak ada pegawai gitu. Semua sama rata. Balik lagi ke kalau freelancer itu, gue sama temen-temen gue nggak ada rasa kepemilikan gitu loh. Jadi nggak ada bos, nggak ada pegawai. Jadi sama rata, yang gue suka gitu loh. Jadi kayak sama-sama sama teman aja gitu. Nah untuk editor, fotografer dan lain-lainnya sih sesuai jurusannya mereka sendiri gitu loh. Tapi mereka kayak masih kuliah, baru lulus. Jadi ya kayak sama-sama belajar untuk pengalaman. Untuk plan selanjutnya sih mencoba untuk menembus pasar internasional seperti itu. Oh harapannya sih ya pasti kita nembus pasar internasional, jadi orang-orang makin kenal lah dengan produk Paradism, produk Indonesia sendiri gitu. Mulai aja dulu, seiringnya waktu kita akan belajar bagaimana caranya menjalankan bisnis itu. Intinya ada niat, kalau ada niat pasti bisa dijalanin. Intinya sih jangan cepat nyerah, orang nggak bakal tahu kapan waktunya sukses seperti itu. Cek Instagram Paradism, bakal banyak produk-produk terbaru. Jangan lupa check out.